malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Hermes Cici Arminga dengan NIM 2306040010. Pada video ini saya akan bagikan materi berkaitan dengan identitas nasional. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung menguraikan materinya, tapi saya mengelompokkannya materi tersebut ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama tentang pengertian identitas nasional, yang kedua sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia, yang ketiga identitas nasional sebagai karakter bangsa, dan yang keempat proses berbangsa dan bernegara. Yang pertama kita lihat pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti memiliki tanda atau ciri yang melekat pada individu atau kelompok, sementara nasional diambil dari kata nation yang berarti bangsa. Yang berikut unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada sejarah. Kesamaan sejarah yang telah dilalui oleh suatu kelompok dapat membuat mereka menyadari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, suku bangsa merupakan kelompok etnis yang telah menetap dalam suatu negara dengan corak budaya, norma tertentu yang berlaku. Yang ketiga, agama. Salah satu unsur identitas nasional yang digolongkan sebagai kepercayaan yang suatu bangsa atau individu, yaitu agama. Yang keempat, bahasa, yaitu salah satu unsur identitas nasional yang berfungsi sebagai media interaksi antara warga negara di seluruh penjuru negeri yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan ialah nilai-nilai tradisi, adat, dan kebiasaan yang berlaku di sebuah etnis atau masyarakat melebur suatu identitas nasional tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya. Yang berikut berkaitan dengan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Berikut pada sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia, ada 6 tahap penting dalam sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia, meliputi yang pertama, pengaruh kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Jadi kebangkitan nasional itu ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang menjadi pemersatu kekuatan-kekuatan di Indonesia, yaitu pada tahun 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan awal mula pergerakan dari para pemuda untuk menyatukan seluruh elemen-elemen masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang keempat, pergerakan kemerdekaan. Yang kelima, perjuangan bersama lawan kolonialisme. Yang keenam, konsolidasi bangsa dan pembentukan negara. Yang berikut, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa karena mencerminkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, ciri khas, dan karakteristik yang membedakan dari bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional Indonesia seperti bahasa Indonesia, lambang negara, burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kepribadian nasional atau jati diri nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang pertama, identitas nasional tidak statis tetapi dinamis. Yang kedua, karakter yaitu sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang ketiga, karakter bangsa yaitu tabiat atau watak khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila adalah karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Yang berikut, proses berbangsa dan bernegara. Ada 4 faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih selama 350 tahun. Penjajahan bangsa asing itu menjadi penanda adanya persamaan nasib, dan juga penjajahan tersebut membangkitkan semangat dari bangsa Indonesia untuk bersatu dan membentuk suatu bangsa Indonesia yang merdeka. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Jadi keempat faktor tersebut yang menjadi pemicu utama bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan membentuk suatu bangsa Indonesia. Yang berikut kita lihat secara teoritis perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atau bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan, yaitu terdapat pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ tertulis menghapus segala bentuk penjajahan yang merusak peri kemanusiaan maupun peri keadilan. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun cita-cita tersebut terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, adalah kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. Terdapat pada alinea yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang dasar negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadilah negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan atau revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya bawakan pada malam hari ini.
Semoga materi ini bisa menambah wawasan dari para penonton maupun pemateri tersendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan kata. Sekali lagi saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menonton.